Intro bang. Oke. Halo semuanya. Halo. Uh, Halo guys. ini adalah ini anjay. Mampus lu nggak bisa ngedit lu. Kita dari Kalibrasi ada Indra Rasta. Indra Brukman. Jadi ini adalah pilot episode pertama kita. Pilot apaan bang? Hah? Pilot Ada apaan? pesawat nih bang. Pilot. Gitu lah teman-teman. Jadi ini adalah pilot episode pertama dari podcast Sinasta atau yang bisa kita sebut sebagai ngelantur ya. Kita di sini sini. Kenapa sih namanya ngelantur gitu? Kenapa namanya ngelantur? Karena ini ide gua sama Audrey. Waktu itu kita berdua di rumah gua. Terus kita nyari nama apa ya gitu kan. Isinya kan orang-orang ngelantur gitu. Udah akhirnya kita namainnya ngelantur di situ. Kenapa nggak kita namain Sinasa juga? Jadi biar kita ada segmen-segmen yang berbeda gitu. Makanya di episode pertama ini kita nggak langsung undang orang-orang, tapi kita ngobrol dulu sama orang-orang di Sinasta. Karena jujur di sini ada semua angkatan ya, regenerasi. Iya. Nggak ada angkatan 1, tapi ada gua angkatan 2, terus lu angkatan berapa? Angkatan 5. 5 ya? Iya 5, 2, 3, 4, 5, Aku 4. 4 Iya, ada gitu. Jadi sebenarnya di segmen podcast ini tuh sebenarnya kita bakal ngundang band-band yang terutama yang ada di Sinasta atau yang dekat-dekat dari Sinasta ya. Contohnya kayak band-band apa sih? Div ya. Terus Travin, More Than Happy, Dem, ya. Band-band yang lahir dari organisasi inilah, organisasi Sinasta ini. Ntar kita juga bakal ngundang band-band dari teman-teman kita yang ada di luar kampus juga. Iya. Jadi ya gitulah, kita tunggu aja perkembangannya gimana. Berarti lu ngundang The Beatles juga bang? Kalau The Beatles masuk Unindra mah Kayaknya susah sih bangkitin John Lennon dulu ini. Oh iya, udah meninggal ya. sekarang apa? Nah oke nih, ini kan dari awal-awal nih kita Bahas Sinasta dulu kali ya. Nah, Jadi Sinasta itu apa sih, Dik? Sinasta itu kan baru jadi pas gua menjabat jadi ketua kan, karena sebelumnya namanya itu komunitas musik Unindra kan. Ya. Komunitas musik Unindra itu dibuat 25 Desember 2021. Waktu itu ketuanya Tiko, nih mukanya yang ini nih, gitu kan. Nah, Tiko itu bikin di Unindra karena nggak ada yang namanya komunitas musik pada saat itu. Waktu itu cuma Rangon Sastra. Akhirnya gue join di situ di angkatan 2. Gue sempat ngejabat jadi ketua, ngegantiin Haikal cuma 6 bulan. Nah 6 bulan di situ gue ketemu Vicky nih. Nah kita bikin apa ya Ki waktu itu Ki? Gua pertama kali join Sinasta ya. Gua ngeliat kayak strukturnya masih berantakan, terus mereka nggak punya proker tetap gitu. Jadi kayak kurang jalan lah ibaratnya organisasi ini. Terus kita seiring berjalannya waktu akhirnya kita bikin PPTO, peraturan perundangan tata organisasi, terus kita bikin proker selama satu periode ya, satu tahun lah istilahnya. Dan ya akhirnya sampai seperti sekarang ini kita alhamdulillah udah dapat banyak relasi ya dari kampus-kampus lain kayak UHAMKA, Jayabaya gitu. Terus BSI yang kemarin kita baru diundang. Banyak kayak kampus-kampus lain ya? Tapi di angkatan lu gimana Ki? Waktu pertama kali lu masuk nih, lu join Sinasta gitu? Kosong. Langsung jadi basis. Cuma lu doang bang? Enggak sih, gak gue doang, tapi gue nggak tahu maksudnya di angkatan gue tuh siapa aja gitu orang-orangnya. Soalnya kayak gue mungkin masuknya telat ya, jadi kayak merekanya udah pada ngilang-ngilangan, gue baru masuk gitu. Dan ya gue ngeliatnya kayak ya udah gitu, mereka mungkin emang lebih seru bermain musiknya gitu daripada bikin acara rutin, bikin latihan rutin lah ya. Gitu sih Dik. Nah kalau Aldri, Iya kenapa? lu kan setelah bikin nih, ya kan? Lebih tepatnya waktu itu angkatan lu masih sempetnya nih manggung-manggung di kampus nih. Waktu pertama kali kita Festival Ormawa ya? Iya. Festival Ormawa. Nah itu tuh pengalaman lu pertama kali masuk tuh gimana tuh? Pengalaman pertama kali gue masuk tuh kayak gue kan sebelumnya nggak pernah ikut organisasi apapun ya. Jadi gue tertarik buat ikut Sinasta ini. Gue juga taunya dari temen gue. Oh siapa tuh? Si Gilang. Oh gila. Ya, taunya dari dia. Gue baru tahu. Tadi gue masuk Unindra kayak, ya udah gue mau kupu-kupu aja, kuliah pulang gitu-gitu. Akhirnya gue Kupu-kupu tuh kuliah pulang sih katanya. iya. Gue baru tahu anjing. Iya. Nah, lawannya kupu-kupu ini kunang-kunang. Harusnya kunang-kunang ya, kuliah nongkrong. Oke lanjut Ri. Nah, iya, habis gue tahu kalau di Unindra ada
komunitas musik, ya gue tertarik buat join lah, karena kan gue juga seneng lah main-main musik-musik itu. Tapi setelah gue masuk, ya gue nggak tahu bakal kayak gimana. Ternyata gue diajakin buat manggung sana sini sama, waktu itu ketuanya lagi Haikal, lagi Haikal. Iya, tapi nggak lama kemudian diganti sama Dika. Ya pengalaman gue di situ sih oke sih selama ini. Nah, dan yang membuat lu bertahan sampai saat ini tuh kan? Yang buat gue bertahan Iya. sampai saat ini. Kan ya kita ngelihat ya dari awal-awal lu join lah. Iya. Emang kita masih seru-serunya lah, itu kita sering manggung gitu, sering nampil di kampus-kampus. Tapi ya makin kesini kayak berasa sepi aja gitu. Nah, yang membuat bertahan tuh apa sih? Ya gue sayang aja nggak sih, maksudnya kalau nggak ada yang mau ngebangun lagi gitu. Ketika emang komunitas ini nggak terlalu berjalan gitu ya, ya jangan sebisa mungkin jangan ditinggalin gitu. Soalnya sayang juga kan kita udah bangun relasi di kampus-kampus lain kan. Kalau ketinggalan, kalau tiba-tiba Sinasa nggak ada kan, kayak kampus-kampus lain juga lah, Sinasa kemana ya gitu ntar. Ya, apalagi lu sekarang udah ditunjuk jadi ketua ya. Nah. Ibaratnya lu megang tanggung jawab lah gitu. Iya, makanya. Buat gimana sih ini organisasi biar tetap ada, gitu, tetap eksis di orang-orang, di mata orang-orang. Lalu gimana, Bud? Lu sebagai yang paling baru nih. Anggota biasa nih, ya kan? Iya. Ya gitu dah. Sudut pandang lu ya terhadap Sinasta gimana? Pertama kali masuk juga gimana? Pertama kali masuk. Pertama kali masuk sih, gue ngelihatnya ya rame. Tapi makin sini orang-orangnya kemana, Cok? Realita aja. Orang-orangnya kemana kan? Terus ya udahlah, daripada nggak ada orang, tak parani aja. Tak parani rame kan, terus stay di situ aja udah. Tapi kan ini awal-awal lu masuk Sinasta berarti pas gue ya. Itu kan Iya. kita sempet tuh bikin SOS. Save for Soul. SOS Sinasta On Show. Oh iya. SOS. Apa tuh, Bang? Itu tuh aneh guys sampai sekarang kita bisa. Iya, itu kayaknya emang pencapaian terbesar kita ya, bisa bikin acara musik sendiri gitu. Shout out buat Bang Ade karena kalau acaranya nggak, kalau Indra Prasta on stage jadi nggak akan ada SOS. Soalnya gini guys, sebenarnya buat kita tuh bikin acara musik, bikin gigs gitu tuh sebenarnya gampang. Cuman kita nggak punya tempat, nggak punya akses yang buat mewadahi lah gitu, khususnya. Makanya sampai sekarang ini kita juga bingung gitu kalau mau buat acara gigs tuh kayak gimana. Dan untuk masalah dana juga mungkin kita masih terkendala ya. Iya. Susah juga gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari luar bilang kita ini UKM, sebenarnya enggak juga. Iya. Karena kita nggak dinaungin kampus, kita benar-benar independen dari, namanya kita Independent Music Society ya. Tapi pengalaman lu waktu pertama kali anjir kita bisa bikin SOS itu first impression lu kayak gimana? Ya nggak expect aja sih, maksudnya kayak keren gitu ya. Dengan acara yang ya alhamdulillah bisa berjalan lancar ya. Hasilnya juga oke lah ya, walaupun kita nggak seproper yang mungkin orang lain pikirkan gitu. Kebetulan juga emang kita pakai alat-alat kita sendiri kan. Iya, gitu. pakai alat kita sendiri. Karena juga persiapan kita kan Amin 3 ya kalau nggak Iya. Amin 3. 3 ya? 3 apa? Sebenarnya Amin seminggu sih ya. Seminggu itu. Kita masih bingung konsepnya kayak gimana, dan itu kebetulan untuk inilah menyambut anggota baru ya yang baru masuk Sinasta. Angkatannya Darbot ya waktu itu. Kita bikin acara buat mereka, gimana mereka bisa tampil dan menjadikan mereka sebagai anggota aktif ya. Tapi ya seperti sekarang ini. Impresi lu gimana waktu itu? Pas anjir ternyata kita bisa nih main di kampus gitu. Kagak disuruh satpam. Di kampus kita. Iya, Kampus waktu kita, SOS. kita. Ya gimana tadi? Apa? Gimana? Iya, impresi lu kayak Oh. anjir ternyata bisa cok gitu atau gimana gitu. Iya, ternyata dengan bantuan kayak Bang Ade gitu, Iya. itu ternyata kita bisa. Sebenarnya kita juga perlu, ya tadi dibilang Vicky kayak kita perlu akses apapun, akses tempat atau akses apa gitu. Jadi termasuk dari pengalaman Sinasta itu termasuk yang besar lah, yang paling besar ya. Iya. Gitu. Nah, lu gimana buat waktu pertama kali lu kayak baru masuk langsung manggung di kampus, literally bener-bener tengah kampus. Gue beruntung sih.
sebagai maba kupu-kupu yang kerjaannya cuma kuliah pulang selama 6 semester. Terus tahu-tahu ada gebrakan dari satu organisasi, gue kayak anjir, gue kira kampus cuma gini-gini doang. Oke juga nih. Ya udah, mantap sih gue kata. Gua apaan apalagi ya berdasarkan realita nggak semudah gitu eksekusinya. Iya. Untuk itu bisa menurut gua luar biasa sih. Nah sekarang kan ketuanya Aldri nih ya. Ya, Ya kan? Lu ada apa ya kayak adaptasi lu setelah menggantikan Tiko Haikal gua gitu, itu kesana-sananya tuh ada nggak kayak tantangan tersendiri atau kayak oke gue harus gini nih atau gimana? Tantangan gue sih lebih ke membuat nyaman anggota-anggota Sinasta gitu. Kayak kan kita anggota ini ya, maksudnya anggota musik ya. Jadi kita seharusnya kayak bikin musik-musikan atau apalah. Cuman kan karena kita tahu kendala kita ada di situ, jadi ya gue mau coba buat sesuatu yang lain gitu. Tapi yang masih masuk konsep musik. Gitu. Konsep musik. Ya seperti kayak gini kan masih masuk ya. Berarti Iya. podcast nih salah satu program yang dimulai jalanin lagi ini. Iya, baru mulai kita jalanin hari ini gitu. Secara konsep tuh pertama sama siapa sih? Konsep Ini podcast ini. musik. Bikin podcast ini ide awalnya gimana? Oh, jadi awalnya kan waktu itu gue lagi kayak mikir kan ya, nih gimana ya cara biar kita punya sesuatu gitu, sesuatu yang sebelumnya orang-orang kayaknya nggak punya ya gitu. Selama yang gue lihat sih kayaknya belum ada gitu ya, Iya. kayaknya. Gitu. Nah, gue pikiran buat ini kali ya, lagi rame-rame juga kan, Iya. ada di YouTube gitu. Kata gue kayaknya asik juga nih. Terus kita juga seharusnya bisa buat seperti ini kan. Dan ternyata memang bisa. Jadi apa salahnya kalau nggak kita coba kan? Gitu. Kita kan gue denger ya, kita pas masuk Sinasta lah, kita punya fun fact tersendiri gak sih? Gimana kita bisa tahu Sinasta gitu? Oh. Dari lu tadi. Kalau gue waktu itu, jadi waktu itu lagi ada festival, bukan festival ormawa sih, festival ormawa angkatan gue kan masih di parkiran bawah tuh. Kalau udah tahu tuh kayak Unitas tuh bikin stand di atas, Di DPR tuh. di DPR Iya. ya. Terus bikin apa namanya ada panggungan gitu. Terus gue ngeliat, oh ada yang ngeband. Awalnya tuh gue mau masuk LPM, Iya. karena kan gue dulu SMP jurnalis tuh. Terus pas masuk ke sana, gue udah nanya-nanya sama LPM, ada orang nih ngangkat-ngangkat ampli, siapa tuh gitu kan? Gue tanya lah siapa gitu, gue lupa namanya, ada angkatan 1 cewek baik banget ya yang masukin gue ke Sinasta yang gitu. Waktu itu gue sama mantan gue tuh di situ, gue nanya, oh di Unidra tuh ada ya kayak gitu-gitu. Terus ada, gue dimasukin ke situ. Terus gue pertama kali gue inget banget gue kenal sama drummernya MTH sama vokalisnya Bawaksara tuh, Ijul Bawaksara sama Tiko MTH tuh. Itu pertama kalinya gue datang ke gigs ke apa namanya ke acara Sinasta. Cuman apa ya, anjing, gue naik angkot cok, nyasar gak punya motor. Waktu itu belum punya motor, datang ke sana, akhirnya tetap datang, hujan gak jadi tampil anjing. Terus terusan itu. Itu serius, itu pertama kalinya. Tapi yang keduanya yang benar-benar main itu gua main akustik di ultahnya UKM futsal, itu pertama kalinya. Setelah itu gua nggak pernah aktif Sinasta sampai beberapa lama, baru dari itu disempet diri sama Tiko lagi buat kayak ngobrol-ngobrol lagi, terus aktif lagi gitu. Lanjut. Lu gimana, Ren? Kalau lu? Awalnya. Jadi awalnya kan gua sebenarnya nggak tahu ada ini kan, baik lagi kan tadi gue bilang gua nggak tahu kalau ada di Unidra tuh ada komunitas musik itu. Gue juga nggak kepikiran kan mau masuk komunitas itu. Jadi kan pas awal masuk kampus tuh kan ada PKKMB ya, dulu kan lewat YouTube doang tuh nontonnya Biasanya ya kan? iya, kita kalau PKKMB tuh online terus. Ya kan? Iya. Ulang-ulang itu. Iya, gue lihat kan ada dia Gila. Lanjut. dia maparin beberapa UKM kan. Gue lihat tuh nggak ada yang musik-musikan gitu. Jadi ya udahlah, gue juga nggak pikiran kan. Gimana nih reggae gitu? Reggae lagi tuh. jadi kayak gitu. Gue nggak kepikiran buat masuk kayak gini. Setelah beberapa hari gitu, gue dikasih tau temen gue ada komunitas musik ternyata gitu. Setelah gue cek IG-nya, dia lagi buka ini kan pendaftaran. Ya jadi gue coba daftar lah gitu. Pertama kali gue masuk tuh kayak ya udah, gue seperti yang gue bilang, gue rada-rada gimana ya,
kan gue pertama kali ini ya ikut organisasi gitu ya, gue juga rada Kaku takut ya? kan, lingkungan kampus tuh gimana sih, gue kan di TikTok gitu kayak serem nih Takut kayaknya. gitu, takut Aku dicekokin maba. gitu ya. Iya, gue takut gitu. Akhirnya pas pertama kali pertemuan, Akhirnya ya udah gitu dah. Oh, ya gitu-gitu aja sih. gitu tuh apa? Ya gitu doang. ya gitu. Katanya lu pulang. Itu hari ketiga. Itu gimana cerita lu pulang? Ya takut kabur. Oh, anjing ketawa gue. Emang kita ngapain sih, Ren? Ih, kita kayak gini. Gue tadi kan kayak ngeliat Kiki, anjing galak nih mau ngomong gitu. Gue tuh pertama kali masuk Sinasta, gue lebih sering ngeliat Mike, tau gak sih lu? Yang main juga gue serem. Gue preman, cok. Gak tuh pas ngomong Sunda, anjing. Sunda. Halus pisan ngomongnya. Ya kayak gitu, itu yang buat gue takut ini. Tapi lu nggak pernah pulang langsung pulang lagi kan, takut pulang. Udah enggak, sekali doang. Udah cukup lah gitu. Ya kalau lu buat gimana, Bat? Ya gue dengerin lu paling lucu sih. gue lagi di Sanggara temen kan Ah, di ya. Depok terus gue nggak tahu nih bocah siapa nih tadinya kan, terus kenalan tuh di situ di hari itu juga gue tahu dia anak Unindra, jadi gue bilang ke dia, tau nggak di Unindra tuh ada komunitas musik namanya komunitas musik Unindra. Terus ketika gue bilang itu ke Dika bilang gue yang megang bejir, terus gue bilangin lagi gue dari semester 3 semester 2 pengen daftar tapi Raiso nggak bisa sampai Dika bilang oh ya udah semester depan lu daftar aja, dari situ udah gue daftar. Ya sebenarnya lu ngomong ketuanya langsung. Iya, kan? gue nggak tahu kalau dia ketuanya di saat itu kan. Sumpah itu gua langsung marahin Tiko. Sumpah kok lu goblok banget kagak dibalas-balasin, orang-orang pada mau join. Udah dibalas apa? Katanya nggak dijawab lagi. Telat goblok, konfirmasi aja ini anak udah mau lulus aja. Makanya anjing lu Tiko. Begitu kan, daftar masuk terus ya udah tuh. Iya. Berarti dari pertemuan di luar Sinasta ya? Iya, Lu kenal Dika. di luar kampus. Iya. Gua nggak tahu kalau dia tuh beneran ada orang kayak Dika nih. Gua kira cuma sekedar rumor yang disamperin temen gua kan kayak, "Oh, gua ketemu orang." Anomali. Iya, gua kira nih orang ngeliat anomali di Depok nih, pas gua temuin beneran ada orangnya. Kalau gimana Ki? Kalau gue sih sebenarnya gue udah tahu ya komunitas musik Unindra dari tahun 2022 karena gue kan angkatan 2021 ya. Sebenarnya gue emang pengen join dari lama, cuman gue masih ada di Ranggon Sastra. Dan gue pikir ya Keren tuh. emang keren, bermusik gitu gak harus yang ngeband lah, cukup di situ aja. Cuman pas gue masuk lah pertama kali Sinasta, ya ternyata memang asik juga gitu kan. Karena di SMA gue juga ketua band gitu, ketua ekskul band. Jadi ya gue mungkin keinginan gue gitu untuk ngeband gue lanjutin di Sinasta ini gitu. Nah, sebelum kita tutup nih, Oke. harapannya ke depannya untuk mungkin untuk ngelantur, untuk Sinasta ke depannya apa berikut tuh? Kan lu ketua ini sekarang. Ya semoga kita bisa nge-up band-band yang ada di lingkup kita lah kayak. Oh ya. Kan tadi tujuan kita juga buat undang-undang band atau kayak per orang gitu, Oh, iya. kayak solois atau siapapun gitu. Promotion lah ya. Iya, lebih ke promotion gitu. Jadi gue harap ngelantur bisa ngebantu band-band atau solois-solois gitu ngepromoin lagu-lagu mereka gitu. Itu sih yang gue harapkan. Kalau dari lu gimana buat harapannya? Apa? Untuk ngeliat, untuk ngelantur, untuk Sinasta ke depannya? Lu kesini buat makan cakwe doang kan ini? Anjing tahun lagi, ya udah gue balik dah. Apaan tuh? Harapan gua lebih banyak cakwe. Wah, tergantung budget. Harapan gua untuk ngelantur, untuk terus berjalan sih, sama semakin Ya, semoga terus berjalan. ranahnya semakin luas. Maksudnya tamu-tamu yang diundang sampai keluar kalau bisa. Sampai keluar rumah Piki maksud gua. Oh, makin besar. Iya, makin besar. Ya. Info itu apaan tuh, kalau bisa dongker gitu, dongker di Johnson. Lu gimana Ki? Ya kalau gue semoga ya orang-orang yang di sini tetap bertahan ya sampai ke depannya gimana gitu kita lanjutannya, orang-orang yang tetap setia gitu buat Sinasta, jangan sampai di tengah jalan progresnya udah besar terus tapi orang-orangnya malah ngilang gitu. Ya semoga aja betul kata Darbot, kita bisa ngundang band-band yang cukup punya nama gitu ke depannya ya. Jadi Semoga. gitu aja sih. Oke. Berarti oke. Kita udah nyampe di penghujung acara ya, untuk plot episode pertama kita. Ngobrol bersama semua regenerasi angkatan dari Sinasta. Oke. Itu aja kali dari kita ya. Ya stay tune ya Stay buat tune di episode Mantul. selanjutnya. Bye bye. Sebelum